Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku, sahabat Luknis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan sharing bersama mengenai ilmu agama yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi, karena di sini saya membacakan dan teman-teman tinggal mendengarkan saja. Saya dapat ilmu dengan membaca, teman-teman dapat ilmu dengan mendengar. Mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu-ilmu kita, maka akan semakin bertambah pula keberkahan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Luknis Channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis, yang mana hadis ini menjelaskan kalau kita ini nanti akan dikumpulkan atau akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang pernah kita jadikan idola selama di dunia, atau orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Maka penting bagi saya dan juga teman-teman sekalian, mulai saat ini kita jadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita, sebagai figur yang kita contoh segala amaliyahnya. Bagaimana Rasulullah SAW bertetangga, bagaimana Rasulullah SAW berbisnis, bagaimana Rasulullah dalam keluarga, semua kita contohkan. Rasulullah adalah idola bagi kita. Kita mencintai Rasulullah SAW walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW. Lalu selain kita mencintai Rasulullah SAW yang ini adalah wajib bagi kita, maka kita cintai pula para ulama-ulama yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, yang memberikan petunjuk kepada kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kalau bukan karena guru ngaji yang pernah ngajar kita di kampung, kalau bukan karena ustaz yang pernah membimbing kita, kalau bukan karena kiai yang pernah membina kita, kalau bukan karena para ulama yang sudah mengarahkan kita, tidak tahu kita sekarang akan mengidolakan Rasulullah atau tidak, atau bahkan miris kalau sampai-sampai tidak mengenal Rasulullah SAW. Mungkin boleh kita adakan eksperimen atau survei atau angket dan sebagainya lah, untuk membuktikan apakah anak-anak sekarang masih kenal dengan Rasulullah SAW. Dalam arti apakah mereka tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Nabi Muhammad harus dijadikan idola? Bisa jadi banyak di antara anak-anak sekarang yang tidak lagi mengenali dengan baik siapa Rasulullah SAW. Maka mari kembalikan dunia kita, anak-anak lingkungan kita, agar mereka cinta dengan Rasulullah SAW. Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW, yang dimana di dalam kegiatan Maulid itu dikaji, dikupas kembali sejarah Rasulullah SAW. Saudara yang dirahmati Allah, kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ucapan Anda tentang seseorang yang mencintai sekelompok orang lain, yaitu orang-orang yang saleh, tetapi dia belum bisa mengejar amal mereka? Maka Rasulullah mengatakan, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia menanyakan apa yang pernah Rasulullah katakan, yaitu tentang seseorang yang mencintai sekelompok orang lain, maksudnya mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama, mencintai para kiai, mencintai para habaib dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, tapi amalan saya ini tidak sama dengan mereka ya Rasulullah. Saya cinta dengan mereka, tapi amalan saya tidak bisa ngejar mereka. Mungkin ulama yang dia cintai itu tahajudnya tidak pernah putus, sholat duhanya tidak pernah putus, puasa sunnahnya selalu dilakukan, apalagi hal-hal yang wajib. Lalu dia mengatakan, saya belum bisa mengejar amalan mereka ya Rasulullah, bagaimana ini menurutmu? Maka Rasulullah katakan, seseorang itu nanti
akan bersama siapa yang dia cintai. Saudara yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi motivasi khususnya untuk saya pribadi dan kita semuanya. Ayo kembali kita cintai para ulama kita cintai para orang-orang saleh, kita cintai para habaib kita dan semua orang yang membina kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.